Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh merenungkan kembali firman Tuhan pada tanggal 9 Mei 2022. Sebelumnya terlebih dahulu kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti, memahami, maupun kami juga boleh melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Biar melalui firman Tuhan ini kami mendapatkan berkat baru, mendapatkan wawasan baru, dan kami juga boleh semakin memuliakan nama-Mu. Hanya demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat 1 sampai 8. Sekali lagi, Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita Bapak Ibu, dan Bapak Ibu boleh menyimak di rumah masing-masing. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, tema firman Tuhan hari ini yang bisa kita ambil adalah kasih Allah yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bersama-sama bahwa surat Efesus ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang pastinya ditujukan kepada jemaat di Efesus. Dari ayat pembuka yang hanya memuat salam dan doa kepada jemaat di Efesus, kita bisa melihat bersama-sama, dan juga ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini dengan tema kita kasih Allah yang sempurna, kita mau melihat di sini bagaimana kasih Allah yang begitu secara menyeluruh, secara sempurna diberikan kepada manusia. Dari ketritunggalan Allah, kita mau lihat ada 3 peran di sini bagaimana Allah mengasihi kita secara sempurna. Kalau kita perhatikan dari ayatnya ayat ketiga, Bapak Ibu, dari ayat ketiga sampai ayatnya yang ke-6, kita bisa melihat di situ ada peran Allah Bapa. Bapa di sorga telah memilih dan menentukan setiap kita sejak manusia itu sendiri, dan yang lainnya belum diciptakan Bapak Ibu, untuk menerima Yesus sebagai segala berkat rohani di dalam sorga, dengan tujuan supaya kita yang tadinya tidak kudus dan yang bercacat celah dalam segala hal menjadi kudus, tidak bercacat, dan untuk menjadikan kita juga sebagai anak-anak-Nya. Dan yang terpenting supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia Bapak Ibu. Berkat rohani di dalam sorga itu mau menunjuk kepada Kristus yang adalah firman, yaitu firman yang kaya yang telah menjadikan alam semesta kita dan segala isinya Bapak Ibu. Sang Bapa telah memilih kita dan menganugerahkan anaknya Yesus Kristus sebagai penebus dosa-dosa kita. Lebih dari sekedar menggunakan kedaulatan Allah, tetapi dengan kerelaan Allah. Di situ kita lihat pengorbanan Allah. Di situ kita juga bisa melihat bagaimana kasih Allah yang begitu besar, karena Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Sang Bapa merelakan anaknya hanya untuk kita. Disitulah kita bisa melihat peran Allah Bapa. Jadi ketika Bapa di sorga mengaruniakan Yesus Kristus sebagai anaknya untuk menjadi korban persembahan melalui penumpahan darah atau disalibkan dan mati dikuburkan, maka anugerah turunnya pun ikut serta.
yaitu roh yang peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Secara mental, fisik yang sehat, kita juga dan orang-orang yang kita kasihi bisa dalam perlindungan Tuhan. Bahkan segala materi, non-materi yang kita butuhkan, semua Tuhan cukupkan. Apalagi hal ini juga ditegaskan dalam Roma 8 ayat 23 ya. Dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi kita lihat di sini peran Allah Bapa yang rela memberikan anaknya bagi kita manusia yang berdosa. Lalu yang kedua, kita bisa melihat dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11 sebenarnya. Walaupun ayat pembacaan firman Tuhan sampai ayat 8, tapi kita mau lihat secara menyeluruh konteksnya di sini, yaitu peran Yesus Kristus, Bapak Ibu. Peran Yesus Kristus atau peran Sang Anak adalah menjalankan rencana kerelaan Sang Bapa tadi untuk mengasihi manusia yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Bapa, dan untuk itu dia rela menjadi manusia dan juga rela sebagai gereja dan jemaatnya selama dia masih di dunia, Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat di sini Sang Kristus dengan begitu besar kasihnya bagi kita. Dia rela dengan segala kesederhanaannya datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela menjadikan dirinya sebagai manusia, sama seperti kita. Hanya karena membuktikan kasihnya, mengorbankan dirinya bagi kita, Bapak Ibu. Lalu kasih Allah yang sempurna kita lihat juga di ayat selanjutnya, ayat 13 sampai ayat yang 14, walaupun kita tidak baca, tapi ini hanya secara menyeluruh saja. Peran Roh Kudus, Bapak Ibu. Setelah dipilih oleh Bapa dan ditebus oleh Sang Anak Yesus Kristus, kita pun di sini dimateraikan oleh Roh Kudus. Supaya apa? Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana kerelaan Allah untuk memilih kita, menebus dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Seperti yang dikatakan Roma 8, 33-35, dinyatakan bahwa penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, tak satu pun bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan dinyatakan bahwa tak satu pun akan menggugat kita sebagai orang pilihan Allah, termasuk siapapun itu yang tidak bisa. Karena apa? Ketika kita sudah dimateraikan, itu artinya pengesahan oleh Roh Kudus bagi kita. Jadi Bapak Ibu melihat firman Tuhan ini, kita belajar bersama-sama betapa luar biasanya Allah kita, betapa kayanya kita, sebagaimana judul firman Tuhan tadi. Suatu kekayaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Ada kasih yang begitu sempurna yang diberikan Tuhan Allah bagi kita. Jadi melalui kasih Allah yang sempurna ini, yang sudah menyeluruh dalam aspek kehidupan kita, marilah kita tidak menyia-nyiakan kasih Allah, karena kasihnya begitu sempurna bagi kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Kami belajar bagaimana kasih Allah yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami melihat peran Tritunggal Allah, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sungguh-sungguh membuktikan cinta kasihnya bagi kami. Berkatilah setiap kami yang sudah merenungkan firman Tuhan, biar apa yang kami renungkan kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami lakukan dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.